Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dari mata pelajaran kelas 12 OTKP, yaitu otomatisasi tata kelola keuangan dengan materi kas kecil metode Impress. Pada materi kas kecil metode Impress sendiri mencakup 4 pokok bab materi penting, yaitu yang pertama pengertian metode Impress, yang kedua tahapan metode Impress, yang ketiga kekurangan dan kelebihan, dan bab yang terakhir yaitu bab 4 kesimpulan. Bab pertama, pengertian metode Impress. Apa itu metode Impress? Dan apa sih hubungannya dengan kas kecil dalam kehidupan sehari-hari? Metode Impress adalah salah satu metode yang biasa kita kenal pada saat menggunakan kas kecil. Umumnya, perusahaan menggunakan sistem Impress dalam pengelolaan kas kecil. Dan ciri utama dari metode Impress adalah dana yang ada bersifat tetap. Maka dari itu, dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Singkatnya, metode Impress atau Impress Fund adalah proses mengisi kembali dana kas perusahaan yang mana jumlah nilai saldo kas kecil pada perusahaan tidak berubah atau dikatakan tetap. Jadi, sama dengan halnya metode fluktuasi atau yang memiliki arti bersifat tidak tetap, maka baik metode Impress maupun metode fluktuasi masih sama-sama berhubungan dengan kas kecil yang merupakan metode yang sering digunakan untuk kas kecil. Bab 2. Tahapan metode Impress. Memasuki bab 2 ini, kita akan mempelajari bahwa pada saat mengelola kas kecil dengan metode Impress, ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pengelola kas kecil akan diberikan sejumlah uang untuk bisa membayar pengeluaran operasional minimal per periode, yaitu per minggu atau per bulan. Di akhir periode, jumlah kas yang dibelanjakan harus kembali diisi sehingga jumlah saldo pada kas kecil akan kembali berjumlah sama dengan awal periode. Yang ketiga, yaitu tidak boleh ada penambahan saldo di tengah periode. Dari 3 tahapan penting ini, maka akan menimbulkan pro kontra yang akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Bab selanjutnya yang dimaksud yaitu bab 3, kelebihan dan kekurangan metode Impress. Metode Impress dalam pengelolaan kas kecil memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, lebih efisien dalam pencatatan laporan keuangan. Yang kedua, lebih jelas karena pencatatan menggunakan bukti transaksi. Tidak hanya 2 kelebihan seperti di slide sebelumnya, metode Impress memiliki kelebihan yang lain, yaitu yang ketiga, lebih mudah untuk mengetahui jumlah pengeluaran untuk setiap kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, lebih hati-hati di dalam menggunakan dana kas kecil karena hanya akan ditambah ketika periode berakhir. Yang kelima, lebih mudah dalam memperkirakan jumlah dana yang akan digunakan dikarenakan jumlah dana awal akan selalu sama. Jika metode Impress memiliki kelebihan, lalu apa saja kekurangannya? Di balik 5 kelebihan, metode Impress juga memiliki 3 poin kekurangan, yaitu kekurangan metode Impress yang pertama, jumlah saldo yang kecil dan susah diketahui karena jumlah saldo pasti hanya bisa dilihat ketika pengisian kas kecil dilakukan. Yang kedua, tidak bisa melakukan penambahan saldo di tengah periode. Yang ketiga, apabila ada kekurangan, cenderung tidak diketahui berapa kekurangan tersebut. Dari 3 bab tadi yang sudah kita pelajari bersama, maka sampailah pada bab terakhir yang akan menutup pada materi pelajaran pada hari ini. Bab terakhir yang akan menjadi penutup pada materi ini yaitu bab 4 kesimpulan. Dari 3 bab pokok penting
yang sudah kita pelajari tadi memiliki makna yang begitu berarti. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu kas kecil merupakan suatu dana atau uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan dalam jumlah yang relatif kecil. Maka dari itu, metode impres dan metode fluktuasi merupakan metode kas kecil yang sama-sama penting bagi perusahaan. Tetapi penggunaan metode ini akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Dengan menggunakan metode impres, perusahaan hanya perlu bukti pembayaran sebagai tanda telah mengeluarkan uang atau kas untuk keperluan operasional. Dalam melakukan metode impres pula, saat mengelola kas kecil, kita perlu melakukan pencatatan secara rinci agar setiap pengeluaran tersebut dapat ditinjau kembali oleh manajemen perusahaan sebagai pertimbangan apakah jumlah kas kecil akan ditambah atau tidak. Pencatatan sendiri akan lebih mudah untuk dilakukan jika menggunakan beberapa software seperti Microsoft Excel, GNU Cash, Equip, Buku Warung, Akuntansi Keuangan, Taman Bisnis, Finansialku, Sagewan, Labamu, 1000, Moneyloven, dan yang terakhir Bogio. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika saya memiliki kesalahan dalam pengucapan maupun memiliki kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.